Today's guest is a singer, composer, and a vocal coach. His story, as we go deeper today, there's so much to uncover behind his story, and I'm very excited to introduce Bro Rio Silayan to Defy the Odds. Bro, apa kabar? So kabar baik. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Banyak banget yang kita bisa mungkin cerita ya di perjalanan hidup Bro Rio. Tapi mungkin as I always do, kita ke awal. As you are a vocal coach, pasti ada waktu dan di perjalanan where you fell in love with singing. Ya. Itu perjalanannya seperti apa? Bisa langsung jatuh cinta ke singing, terus abis itu mungkin did you take any courses atau gimana? Oke. Ya. Jadi sebenarnya kalau persisnya kapan tuh aku nggak pernah tahu, nggak pernah aware gitu. Maksudnya pas lagi gini gitu, nggak pernah tahu. Karena dari kecil aku tuh anak paling bungsu gitu ya, the youngest. Jadi my mom and dad gitu tuh memperkenalkan kita untuk ke banyak course gitu. Salah satunya nyanyi. Oh, okay. Musik juga ada waktu itu ya, piano gitu. The rest tuh macam-macam, ada gambar, ada bahkan acting. Oh, acting gitu juga ya. Jadi aku tuh nggak pernah tahu sebenarnya waktu itu maunya apa gitu. Aku ikutin aja. As the youngest gitu selalu patuh, ikut. Dan jarak aku dengan yang abang aku tuh cukup jauh ya. Jadi 5 tahun kita, gitu. Jadi benar-benar I was the baby lah gitu. Jadi benar-benar yang ini aja ngikut gitu. Di pamper juga dong? Oh iya, iya gitu. Tapi bukan dimanjain sih, ya gitu. Terus akhirnya sampai berkali-kali gitu. Karena memang aku modelannya itu yang ngikut, di sekolah pun begitu. Kalau disuruh guru ini, disuruh guru itu, aku ngikut, gitu. Sampai berkali-kali tuh. Ini belum aku realize nih ya. Pulang sekolah tiba-tiba nanti aku bisa bawa piala-piala gitu. Terus mamaku kaget kan. Kok ini udah bukan sekali nih, berkali-kali. Juara lomba nyanyi, tingkat ini, tingkat itu, lomba nyanyi, tingkat ini, tingkat itu. Bahkan di sekolah minggu gitu ya, Sunday school juga aku ikutin banyak kejuaraan gitu, gitu sampai itu wilayahnya udah bukan skup yang kecil lagi, udah bukan cuman in the neighborhood, tapi udah tiba-tiba Jakarta Pusat, bahkan sampai DKI gitu. Jadi orang tuaku mulai nyadar, ini kayaknya beneran harus di entah itu diseriusin atau bagaimana, tapi mamaku waktu itu nggak kepikiran gimana ya, nggak ngerti gitu kan. Nah, sampai akhirnya waktu itu kan the only vocal course yang ada itu aku waktu itu tinggal di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Yang terdekat waktu itu ada sekolah vokal, itu adalah Bina Vokalia. Aku dilesin di sana. Terus kita ke Kelapa Gading waktu itu. Sampai akhirnya guruku aja tuh, kalau aku bilang begini kesannya akunya merasa gimana gitu. Dia kayak kewalahan. Jadi dia panggil orang tua aku, dia bilang gini, Ibu Silayan ini kayaknya anaknya udah nggak mungkin bisa di sini. Mamaku kaget, maksudnya nggak bisa di sini gimana gitu? Kayaknya udah nggak mungkin di cabang lagi deh, mendingan langsung aja ke pusat. Oh, tapi kan di pusat jauh banget, di Kebayoran gitu kan. Terus itu, ya kalau ibu di sini Rio nggak bakal bisa berkembang karena kita nggak punya banyak wadah, nggak punya banyak experience juga yang bakal dia dapat gitu. Jadi mendingan langsung kepada ownernya lah gitu, which is itu adalah almarhum Pak Pranajaya. Jadi aku tuh kaget pasti kasih tau gitu kan sama mama, karena saat itu tuh dia tuh maestro yang ibaratnya tuh kalau di dunia nyanyi itu benar-benar dibilang tuh penyanyi istana. Zaman itu kalau Pak Presiden mau denger ada kumpul gitu, dia tuh pasti akan panggil tuh Pak Pranajaya untuk nyanyi gitu. Jadi pas dibilang kursus sama dia, aku yang serius gitu. Terus mama papaku tuh ajak ngomong, kamu serius nggak? Ini nggak main-main ya. Karena buat papa mama untuk ngeberangkatin kamu setiap seminggu sekali berangkat ke jalan radio tuh jauh ke Kebayoran. Kita dari Jakarta Pusat harus ke Jakarta Selatan. So make a decision coba. Bener mau atau enggak? Karena kalau enggak ini cuma wasting time aja buat kita semua. Gitu. Karena mamaku bekerja, papaku bekerja. Jadi mereka tuh istilahnya harus ada yang compromise untuk melakukan ini siapa nih? Untuk nganterin anak, I was still in elementary school, bayangin. Jadi harus ada yang nemenin gitu kan. Akhirnya ya udah kita akan gantian.
Akhirnya aku les ke sana, ke Kebayoran gitu. Terus itu terus berlanjut gitu. Bahkan memang semakin pesat, betul yang dibilang guruku gitu. Setelah ditangani Pak Prana itu tiba-tiba aku mulai muncul di TVRI, which is saat itu tuh satu-satunya stasiun TV kali ya, belum ada banyak sekarang seperti sekarang gitu kan. Aku udah tampil tuh di TVRI regularly sebagai host gitu, menemenin Pak Prana gitu. Jadi setiap minggu udah tampil banyak acara sampai yang paling puncaknya adalah aku nggak pernah nyangka. Aku diajak ngomong sama Prana, Pak Prana bilang, boleh nggak Pak Prana ngomong sama orang tua kamu? Akhirnya Papa Mama datang tuh. Aku datang ke tempat kursus gitu, Pak Prana bilang, Ibu, ini saya akan ajak Rio untuk ikutan satu project, di mana di project ini, tapi nanti Rio mungkin harus agak cuti dari sekolah untuk beberapa minggu, dan mungkin harus dikarantina. Waktu itu kan belum zaman-zamannya seperti sekarang ya, ada idol atau apa, jadi nggak ngerti, karantina, mau ngapain gitu. Terus itu, ada apa Bu? Saya belum bisa ngomong, karena ini proyeknya masih dirahasiakan. Kok makin kayaknya ada apa sih gitu kan, nggak ngerti. Ya udah, pokoknya Rio akan nyanyikan lagu ini, dan nanti ini akan masuk ke dalam recording, apa segala macam, dipelajari aja. Udah tuh aku belajar gitu kan. Lagunya agak aneh sih, maksudnya nggak bicara tentang misalnya seperti keindahan alam atau mencintai teman, apa persahabatan atau apa, tapi judulnya adalah kisah seorang anak desa. Jadi aku lagi bertanya-tanya, ini kisahnya siapa? Cuman ya udahlah, aku pelajarin aja gitu. Sampai mendekati acara, panitia baru ngomong ke aku, kamu akan dikarantina, jadi tolong siapin baju apa segala macem, dan nanti di akhir dari karantina, sebelum kamu tampil, kamu akan bertemu dengan seseorang yang kisahnya kamu nyanyikan. Oh, oke. Aku masih biasa aja tuh, namanya juga anak SD ya gitu kan. Oke, gitu. Dikumpulin lah papa mama gitu, terus mereka bilang, besok kita akan berangkat ke Cendana. Bingung kan? Oh, Cendana. Itu Cendana apa sih? Aku bilang gitu, aku nggak ngerti. Papa mamaku tuh udah kaget gitu kan. Maksudnya Cendana? Karena mereka udah tahu nih, waktu itu tuh udah tahu Jalan Cendana tuh tempatnya siapa udah tahu gitu ya. Itu tempat tinggalnya Pak Presiden Soeharto. Hah? Aku bilang gitu. Baru aku tahu bahwa itu adalah kisah hidupnya beliau. Jadi aku ketemuan langsung dengan Pak Presiden gitu, maksudnya orang nomor 1 di negara gitu kan. Terus ketemuan dengan Ibu Tin juga gitu, diceritain, jadi begini, nanti kamu akan begini, kasih tahu bajunya apa segala macam, dan aku akan nyanyi di Hari Anak Indonesia, Hari Anak Nasional, which is waktu itu Juli lah gitu. Terus aku nyanyi, udah tuh terus ya akhirnya dari situ tuh membukakan aku pada berbagai macam lagi kesempatan untuk aku akhirnya benar-benar pursue my dreams lah gitu di nyanyi. Dan akhirnya aku benar-benar tahu bahwa kayaknya ini memang jalur aku gitu. Tapi surprisingly setiap kali ada orang-orang yang datang ke mamaku gitu untuk memuji gitu, misalnya, aduh ini anaknya bagus banget nih, ntar jadi penyanyi ya gitu. At that time mamaku ya, itu SD loh, aku SD. Mamaku udah bisa bilang gini, enggak sih, nanti kalau dewasa. Terus aku gini, kok bilang enggak? Gitu. Dalam hati gue gini, emangnya nggak bangga apa? Aku udah sampai gini. You know what, my mom, dia bilang begini, saya sih inginnya dia akan jadi pendeta. And that's my prayer. Aku kaget setengah mati, tapi aku nggak berusaha untuk menolak gitu. Aku diem aja. Aku diem gitu dan oke. Tapi aku cuman, ya mungkin itu keinginan dia aja. Karena aku tahu saat itu mamaku tuh sudah sekolah Alkitab. Jadi mamaku tuh udah evangelis lah. Sesekali tuh udah khotbah sana sini, tapi dalam persekutuan. Kenapa aku tahu? Karena aku selalu diajak kalau beliau lagi akan berkhotbah gitu. Jadi aku ngikutin ke satu persekutuan doa, ke persekutuan doa yang lain, aku ngikutin sampai aku tahu, oh ini kerjaan mamaku gitu. Dia memang nggak berkhotbah di mimbar di satu gereja, tapi dari satu persekutuan dari istilah kalau sekarang komsel lah ya. Nah kayak gitu. Jadi mungkin ini yang dibilang gitu ya. Terus ya udah aku pikir fun juga kok. Maksudnya aku nggak merasa ini sesuatu yang bukan di jalurku atau gimana gitu. Aku oke lah gitu. Nah udah tuh. Dan karena memang seperti yang aku bilang tadi, aku tipikalnya orang yang istilahnya nurut gitu, taat aja apa yang dibilang. Sampai aku les ke banyak guru, terus aku les ke banyak kegiatan. Dan aku bahkan aktif di gereja, to the point bahwa saat itu aku udah bahkan mengajar pemuritan.
di gereja. Bahkan aku mengajar sekolah minggu. Itu mungkin nggak pernah aku ceritain gitu ya. Aku ngajar paduan suara gitu, dipercayakan oleh gereja untuk mengajar paduan suara. Jadi memang nggak jauh-jauh jalurnya gitu ya. Iya. Which is menurut aku masih di jalurku kok, masih dinyanyi gitu. Iya. Tapi sebenarnya tiba-tiba aku ngajar pemuritan sih itu agak kejauhan gitu ya. Aku pikir ini udah agak mengarah ke apa yang diinginkan my mom nih kayaknya gitu. Tapi aku nggak menolak gitu. Jadi aku punya murid gitu. Aku punya komsel gitu. Udah gitu. Sampai akhirnya aku kuliah, waktu itu aku mengambil 2 jurusan. Karena mamaku dan papaku merasa bahwa kalau aku ngambil jurusan nyanyi atau musik itu nggak spesial. Apalagi buat kita, from North Sumatra gitu ya. Untuk mereka bisa nyanyi itu kayaknya biasa lah. Nothing gitu. special gitu. Iya, mungkin semua orang bisa. Gitu. Jadi kayaknya nggak perlu disekolahin. Anyway kan kamu udah les dari kecil. Coba cari yang lebih ilmu-ilmu yang lebih exact gitu, lebih mungkin matematik kayak atau kedokteran kayak atau apa gitu. Terus aku nggak mau gitu. Cuman aku pikir ya udahlah yang deket-deket situ karena aku suka gitu ya, maksudnya mengajar apa segala macam. Aku lihat jurusan yang kayaknya masih make sense buat aku gitu. Aku ambil psikologi. Papa mama memperbolehkan. Tapi gilanya aku waktu itu ya, lulus dari SMA aja aku udah gini, gimana cara aku tetap harus ngambil passionku yang satu lagi, gitu. Which is, karena tadi aku bilang, aku bahkan dari kecil aja tuh udah les ke banyak kegiatan. Tapi semuanya tuh nggak jauh dari seni. Salah satunya adalah aku ikutan ambil kelas acting. Nah, tapi waktu dewasa itu akhirnya aku memutuskan kayaknya aku tertarik nih dengan dunia sinematografi, penyutradaraan. Aku ambil dong sekolah itu, aku ambil kuliah itu. Jadi pagi aku kuliah psikologi, dan papa mamaku kan nggak tahu bahwa itu kelasnya tuh berakhir jam paling lama mungkin jam 1 siang. Dari situ aku kabur, aku ke universitas yang kedua, aku ambil tuh jurusan sinematografi, aku latihan gitu. Malamnya, karena mereka juga nggak tahu, malamnya aku nyanyi malam, gitu. Jadi di pertengahan jalan sih mereka akhirnya tahu gitu. Tapi mereka nggak bisa ngomong dan mereka nggak bisa make decision karena aku bilang, kenapa? Yang biayain sekolahku yang kedua, jurusanku yang kedua, itu aku sendiri loh, dari aku nyanyi malam. Jadi harusnya kalian nggak punya hak untuk menyuruh aku untuk stop. Jadi aku kuliah 2 tuh. Tapi permintaan orang tua aku cuma ya udah, paling nggak selesain. Gitu. Oke, selesain. Jadi akhirnya aku selesai gitu. Tapi untuk yang sinematografi aku nggak selesaikan sampai S1. Gitu. Jadi di tengah jalan tiba-tiba aku istilahnya udah ada agency di Jakarta. Yang udah spotted my talent gitu. Terus mereka hubungin aku, mereka bilang, mau nggak ikut join di sini? Aku cuman gini, kayaknya kalaupun mau aku belum siap deh, karena mereka bilang nyanyinya tiap hari. Tiap hari, dan 1 hari itu setiap malam itu aku harus nyanyi 4 set. 4 kali 45 menit. Jadi aku pikir, what? Gila, ini bakal tiring banget, aku kayaknya belum sanggup. Belum lagi besoknya harus kuliah gitu kan, jadi aduh gimana ya. Terus, tapi please pikirin. Aku cuman iya di depan mereka. Pulang dari situ mah aku nggak pikirin. Bahkan kartu namanya aku inget banget, aku sobek. Udah aku pikir nggak akan aku pikirin. Gimana caranya gitu, maksudnya kuliah 2, nyanyi malam gitu, nggak mungkin gitu. Udah, tiba-tiba mungkin udah jalan Tuhan aja ya. 1 kali aku lagi nyanyi, ketemu lagi sama dia, gitu. Dia bilang gitu, hey, gimana? Kok kamu nggak hubungin saya? Gini. Terus akhirnya aku bilang, saya tuh nggak berani hubungin kalian karena saya tuh anak paling kecil. Saya belum selesai kuliah. Jadi orang tua pasti punya hak untuk menentukan ini, gitu. Oke deh, mana nomor telepon kamu? Saya akan ngomong. Saya kasih nomor telepon. Akhirnya mereka hubungin tuh orang tua saya, gitu. Mereka ngomong. Gitu, mungkin mama saya waktu itu agak kaget gitu, kok sampai agensi internasional gitu yang ngubungin gitu kan. Saya aja nggak nyangka gitu, karena mereka base-nya bukan di Jakarta, mereka base-nya di Filipina, suaminya itu orang Belanda, Dutch guy gitu. Jadi mereka bilang,
Rio tuh punya bakat gini, nanti kalau mau akan bergabung di sini, dan tempat dia pertama nyanyi nanti tuh bukan di Indonesia, kita akan langsung berangkatkan dia ke Seoul, Korea, gitu. Jadi aku yang, waduh. Tapi yang namanya pingin gitu, maksudnya, aduh ini melangkah lebih jauh loh, udah bukan cuma Jakarta lagi, udah Indonesia, karena bukannya belagu atau bukannya sombong gitu. Piala-piala untuk juara nasional namanya udah banyak di rumah gitu. Jadi pengalaman di luar negeri ini something gitu yang buat aku belum pernah aku dapat gitu kan. Pingin gitu. Terus jadi mereka bilang ya udah, tapi kamu selesaikan dulu sampai kuliah gitu. Sampai skripsi selesai. Udah. Kegilaan aku lagi ya. Hari ini nih ujian skripsi nih selesai. Aku gak kasih tau orang tua aku. Tiketnya itu tuh hanya berjarak few days dari ujian aku skripsi. Jadi itu aku ibaratnya gini, kalau tiba-tiba skripsiku gagal, ini tiket nggak bisa diapa-apain. It's either aku berangkat atau aku harus ganti kalau aku nggak berangkat gitu. Puji Tuhan, tiba-tiba aku lulus, terus aku kasih tahu gini, dan aku kasih lihat orang tua. By the way, tiketnya udah kebeli. Tiket apa? Kata orang tua aku gitu. Tiket untuk berangkat ke Seoul, Korea. Kok kamu nggak pernah bilang gini? Iya, karena aku udah tahu. Kalau aku bilang pasti nggak dikasih tahu. Pasti nggak dibolehin. Jadi aku simpen dulu. Jadi aku ngomong ini lebih kepada announcement dan minta restu. Not asking for your. Not asking. You're telling. Udah nggak penting lagi buat aku karena ini udah tinggal berangkat gitu kan. Benar. Ya udah mereka bilang ya udah deh gitu. Anyway kamu udah selesai apa segala macam. Berangkat aja, ya paling orang tua berharap bahwa bagaimanapun jangan menjauh dari kegiatan-kegiatan rohani, tetap selalu pelayanan gini-gini. Oke, sure. Gitu. Tapi I wanna before Bro Rio continue, your relationship with God tuh dari awal sampai detik yang ini tuh seperti apa? Kan ada melayani juga, tapi kan kita bisa aja melayani, tapi kan kita punya relationship di luar melayani kita nggak ada relationship juga sama Tuhan gitu. Itu gimana? Kalau itu ditanyakan sampai ketika aku masa kuliah, mungkin aku bisa bilang begini, 70% aku masih, mungkin 80% lah, 80% aku berjalan di dalam bimbingan Tuhan lah, istilahnya. Penjagaan Tuhan. 20% tuh ibaratnya kenakalan-kenakalan remaja lah, gitu. Kenakalan-kenakalan yang biasa aku lakukan gitu. Sekitar 20% lah gitu. Which is maksudnya siapa sih yang enggak zaman-zamannya dulu gitu. Dan itu yang biasa-biasa lah, misalnya kadang-kadang nyontek atau kadang-kadang yang begitu-begitulah gitu. Kadang-kadang bolos, kadang-kadang kayak gitu-gitu. Jadi 80% aku yakin aku masih menjaga benar-benar. Karena saat itu aja aku bahkan melayani, aku yang seperti aku bilang tadi, aku punya komsel gitu, aku melayani, jadi leader, bahkan aku memimpin paduan suara. Tiap minggu aku kesaksian bawa paduan suaraku dari gereja to gereja gitu. Jadi segitunya aku masih menjalani itu. Kalau masa itu ya. Iya, masa itu. Nah, terus sekarang berangkat ke Seoul. Nah, ini journey yang mulai dengan agency ini seperti apa? Itu disaster. Ya buat aku, ya, I'm not happy untuk telling this gitu, tapi itu mungkin yang akhirnya membukakan pada aku bukan sesuatu yang baik, tapi untuk mengenal dunia lebih kelam, mengenal dosa lebih jauh, dan terjerumus di situ. Kenapa? Ya, memang bekerja di malam itu tuh gimana ya? Mungkin kalau aku ngomong kayak gini orang dengarnya klise banget gitu. Tapi mama papaku tuh selalu bilang, kamu tuh kerja malam. Namanya malam ya. Itu tuh tempatnya kegelapan gitu. Orang tuh harusnya istirahat, harusnya nggak apa-apain. Tapi kamu kerja. Udah gitu kamu kerjanya itu di tempat dimana istilahnya ya bukan surga dunia ya, ya neraka ya di situ. Kenapa aku bilang begitu? Ini satu contoh. Persiapan aku ketika aku mau berangkat ke Korea itu waktu itu, ke Seoul waktu itu ya. Kan biasa kita nyanyi nih, latihan tiap seminggu 3 kali mungkin kita latihan, datang ke kantor agensi untuk latihan, memperbanyak pembenaran lagu kan. Karena mau nggak mau aku harus tambahin lagu-lagu bahasa Inggris, bahkan lagu-lagu berbahasa Korea aku harus bisa gitu, aku latihan.
Sampai akhirnya tiba-tiba itu sebulan mau berangkat ya, aku ingat. Kita dikumpulin, nyampe di kantor, aku lihat ada sesuatu yang aneh. Kenapa tiba-tiba settingnya berbeda ya? Kemana alat-alat musik? Kok udah nggak ada gitu? Terus ada apa sih gitu? Itu ada istilahnya mereka bilang kita akan belajar untuk ini pelajaran untuk kita nanti makan. Kalau nanti di depan umum kita mesti tahu nih. Gitu. Kalau di depan tamu-tamu VIP, mana garpu yang digunakan, mana sendok yang digunakan, piringnya tuh yang mana, gelasnya apa gitu. Cuman aku entah mungkin polos, entah mungkin naif gitu ya. Kenapa gelas bisa sampai ada 3 atau 4 ya? Gitu. Aku mulai bingung tuh. Nah, tapi kalau garpu atau sendok tuh mereka udah kasih tahu. Yang ini kalau untuk main course, kalau ini tuh untuk dessert. Jadi kamu harus tahu, jangan digunain salah gitu. Oh, oke. Nah, kalau ini Kenapa gelas bisa macam-macam? Nah, baru mereka kasih tahu. Nah, kalau ini tuh untuk alkohol gitu. Oke, dalam hatiku gitu. Terus, ini aku nggak berani ngomong gitu, cuma dalam hati. Terus aku tanya, memangnya kita harus minum wine? Gitu. Tapi waktu itu tuh aku lebih bertanya karena begini. Aku tahu kapasitas aku. Saat itu tuh bukan kebetulan sih sebenarnya. Papaku itu aduh, aku merasa bersalah ngomong gini. Papaku tuh termasuk yang candu terhadap alkohol. Nah, di waktu aku kecil, namanya juga I was the baby ya of the family. Jadi aku tuh inget banget, istilahnya kalau di film tuh scene gitu ya, moment aku tuh dipangku sama papaku, dipangku sama mamaku gitu ya. Nah, karena kita tuh di keluarga yang segitu dekatnya, karena papa mamaku juga bekerja dan mereka membuka usaha di rumah. Jadi mereka tuh nggak perlu berangkat keluar rumah untuk bekerja. Jadi kadang-kadang tuh papaku tuh ya berangkat aja cuma dengan kaos gitu karena kita punya toko gitu. Jadi aku tuh sering lihat adegan bahwa papaku itu buka baju di depan aku dan aku lihat itu apa ya gitu. Dan dia bilang ini bekas jahitan. Alkohol. Jadi dokter tuh memutuskan waktu itu, dia nggak bilang tepatnya bagaimana, tapi mungkin kalau sekarang mungkin ada, dibilang apa ya, mungkin harus, mungkin nggak sampai cuci darah atau gimana, tapi itu mesti dilakukan oleh dokter, karena itu sudah mengganggu. Gitu. Jadi aku lihat sekali, jahitannya tuh panjang dari sini sampai sini. Gitu. Jadi aku ngelihat gini, oh itu tuh kalau orang alkohol tuh bisa sampai begitu jadinya. Dan itu nggak enak banget ngelihat itu. Gitu. And he carried that itu untuk kesalahan yang dia lakukan gitu kan, for the rest of his life gitu kan. Sampai kadang-kadang kalau misalnya dia nemenin kita berenang, papaku tuh pakai kaos karena dia malu gitu. Jadi segininya ya ternyata ya, gitu. Jadi makanya ketika aku diperhadapkan pada scene itu bahwa ya ini gini, kamu coba minum deh gini yang mana kamu suka. Aku langsung tanya, harus banget gitu, nggak bisa sekedar tahu aja. Harus. Akhirnya aku baru tahu. Setelah aku masuk itu bekerja, kita itu di-train. Setiap kali kita sebelum mau masuk panggung gitu ya, itu manajemennya, aku nggak usah kasih tahu lah itu hotel mana gitu. Mereka bilang, malam ini tuh minuman yang paling mahal adalah ini. Yang kita bilangnya istilahnya sedang di sale lah, atau ada promo lah apa. Which is aku nggak tahu itu benar promo atau enggak gitu ya. Nanti kalau yang ini tuh, ini minumannya, ini. Dan itu tuh harga termahal gitu. Oke. Tapi saya nggak minum beginian, saya bilang gitu. Nggak apa-apa. Kalau ditawarin tamu, kamu minum aja. Kamu order aja. Masalah nanti diminum atau enggak, udah kamu balik lagi ke bar, kamu balikin. Udah kamu nggak usah minum. Gitu. Karena alasannya, karena aku masih harus nyanyi. Benar. Ya udah begitu aja. Akhirnya udah. Sampai karena aku tahu bahwa ini lagi nih, ini alasan lagi dalam kepada diri aku gitu, aku bilang gini, I'm doing this for my job. Jadi ketika ada tamu nih, aku udah bisa spot it gitu ya dari stage. Yang ini mah biasa, minumannya iced tea. Yang ini biasa ice lemon tea. Aku udah langsung tuh, yang itu aku udah tahu minumannya tuh. Ini yang akan aku datengin, gitu. Langsung ntar aku approach gitu. Halo, apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Gini. Nah, udah nanti ketika aku suka lupa gitu ya, bartendernya akan datengin aku. Mas Rio, kamu mesen? Dia udah ngeliatin aku tuh. Gitu. Terus kadang-kadang aku lupa. Ya ampun, tadi apa ya? Aku lupa. Dia langsung gini. Yang ini mungkin Mas. Dia kasih unjuk gitu dengan matanya gitu. Oh iya, itu. Aku langsung gitu tuh. Aku udah tahu, itu termahal malam itu. Udah. Itu aku lakukan.
tahun ke tahun, bukan minggu ke minggu, bukan hari ke hari lagi ya, minggu ke minggu, tahun ke tahun, sampai aku hidup dalam dunia seperti itu 10 tahun. Wow. Tapi pas hidup dalam dunia itu kan bisa kita bilang, kita bicarakan, you're living in two worlds kan. Ya, itu kan masih, Bro Rio masih ke gereja setiap minggu kan? Masih. Apapun itu mau baliknya. Istilahnya untuk balancing. Iya. Tapi deep down in your heart, sewaktu lagi berdoa sama Tuhan, did you feel kayak ini tuh bukan jalur yang benar gitu? Apalagi kan dari sebelumnya kan nggak ada perhidupan alkohol atau apa, terus jadi leader komsel lah, jadi ada perasaan begitu nggak? Nah, kalau ini ditanyakan 2 tahun yang lalu sebelum kejadian yang aku alami gitu ya, mungkin aku menjawab bahwa ya aku sadar sepenuhnya bahwa itu salah. Makanya ibaratnya hari Minggu saatnya untuk cuci dosa deh. Itu aku datang ke gereja, bahkan sesubuh apapun aku clubbing atau aku bahkan bukan cuma alkohol di tempat-tempat sebelum podcast ini gitu, aku nggak pernah cerita, ini baru di sini. Aku bahkan nggak cuma diperkenalkan pada alkohol gitu ya, tapi juga rokok. Dulu sih belum zamannya vape ya, gitu. Jadi rokok. Dan mungkin istilahnya sedikit dari drugs. Itu aku tahu. Gitu. Aku mungkin nggak sampai narkoba, gitu ya. Tapi aku tahu sekali. Brand-brand apa yang membuat ini, yang kalau ini bakal bisa pingsan, yang ini bakal bisa, aku tahu. Gitu. Nah, untungnya, puji Tuhan, satu-satunya yang lumayan membuat aku untuk tidak mengkonsumsi aku itu saat itu untuk lebih jauh adalah karena aku tahu nih, kalau aku langsung mengkonsumsi, aku kan masih punya 4 set malam ini di mana aku harus perform. Jadi aku harus stay sober lah ibaratnya gitu. Pasti. Kan aku di stage gitu kan. Apalagi ada koreografi apa segala macam. Nggak bisa nih, nggak bisa. Gue mesti ini. Gitu. Tapi bukannya nggak mungkin setelah aku kelar dari nyanyi, nanti para tamu itu ngajakin, ayo dong, yuk temenin kita yuk, jalan yuk. Ya udah, aku akan jalan nih sama mereka, bisa sampai pulang pagi. Walaupun kadang-kadang mereka bingung ya, karena Sabtu subuh itu tiba-tiba pas mau pulang sekarang banget gitu kata dia. Terus iya Pak, nggak apa-apa, saya pulang gitu, anterin aja ke hotel gitu, ntar saya balik. Mau kemana sih cepet-cepet gitu? Saya pikir, pasti kalau saya ngomong dia akan kaget nih. Ke gereja, itu mereka gini, you're joking right? Mereka pada gitu, terus enggak joking. Gitu. Serius, saya akan ke gereja. Saya bilang gitu. Dan waktu itu, saya menganggap gini, ya udah, ini saatnya sekarang saya cuci dosa. Saya kembali lagi suci, saya minta ampun apa segala macam. Saya akan naik ke mimbar, saya jadi singer. Tapi waktu itu saya masih begini, kayaknya kalau untuk song leader saya belum berani. Karena kalau song leader kan it takes more nih. Ya kan, pengetahuan ayat. Kan lebih, saudara-saudara begini, firman Tuhan mengatakan. Gitu. Kayaknya gue gak berani kalau yang itu. Kalau nyanyi, that's my forte. Ya dong, itu piece of cake. Lo mau kasih apa lagu hari ini? Kak, gue bisa pelajarin. Dalam hati gue gitu. Kecil. Gitu. Tapi ya begitu, jadi sombong kan. Tapi aku membalutnya dengan kata-kata, ini ibaratnya kembali pada Tuhan kalau hari Minggu, gitu. Terus balik lagi. Balik lagi. Ya begitu aja terus. Cycle-nya gitu aja. Begitu terus. Oke. Terus abis itu Bro Rio tuh stop dari agency terus buka vocal play sendiri tuh kapan ya? Vocal coach. Jadi sekitar 2007, 2008 itu sebenarnya aku nggak stop. Nggak stop. Bukan karena stop. Jadi saat itu papaku sakit. Papaku sakit dan sudah dikasih tahu lah bahwa ini kayaknya gak bakal lama. Gitu. Jadi ya be prepare lah, dokter udah bilang begitu. Again, sebagai si bungsu, semua pada bilang, kayaknya sih yang masih di rumah lo ya. Gitu. Kayaknya udah gak mungkin lagi deh lo jalan-jalan lagi. Lo mendingan balik ke rumah, balik ke Jakarta, ke Indonesia, stay di rumah. Bilang aja sama agensinya, lo masih bisa kok nyanyi di hotel-hotel di Jakarta, di bar-bar di Jakarta. Oke. Which I did. Jadi aku ngomong tuh, aku udah gak bisa lagi keluar negeri, tapi aku akan nyanyi di Jakarta aja.
Aku nyanyi dong di Jakarta setiap malam pula. Ya. Ya udah. Bahkan, aku nggak bangga ngomong ini sih. Bahkan di hari papaku meninggal aja, ya. Kalau dulu tuh aku selalu ngomong ini dibalut dengan kata-kata, ini bagian dari being as a professional singer. Ya. Pagi dikubur, terus ibadah, penghiburan apa segala macam. Malam aku masih langsung clubbing lagi untuk nyanyi. Di hari itu loh. Sampai orang mama aku apa segala macam, orang rumah gini. Kita pengen tahu deh, kerjaan apa sih yang bisa untuk melarang kamu ketika bahwa orang tuanya meninggal kamu harus kerja? Dan aku cuek aja tuh, aku nggak peduli. Memang begitu, di kontrak kayak begitu. Aku bisa ngomong kayak begitu. Dan aku lakukan. Jadi di depan jemaat nih, ketika papaku meninggal, ini peti. Again, ini aku belum ngomong dimanapun. Ini peti papaku. Aku nyanyi gitu. Aku sampai nangis apa segala macam gitu. Tapi itu nggak dibuat-buat, memang aku sedih gitu ya. Karena maksudnya, aduh, ini satu figur yang ibaratnya dari kecil memperbolehkan aku nyanyi kan gitu. Yang nganterin aku segala. Aku sedih gitu di gereja sampai nangis gitu di depan petinya gitu. Udah. Malam back to clubbing. Karena aku pikir I did my part. Apa yang belum? Udah kan, aku udah ikutin semua kebaktian, ibadah apa segala macam, tutup peti apa segala macam, udah selesai kan? I go back, nyanyi. Dibalut dengan kata-kata sebagai penyanyi profesional. Which kalau sekarang nih aku punya murid-murid gitu yang sekarang into kegiatan nyanyi seperti itu. Itu tuh aku jadikan satu highlight yang gini. Kamu siap nggak kalau ketika kamu nanti nyanyi begini, kamu siap nggak seperti yang pernah saya lakukan sekian tahun yang lalu? Ketika papa saya meninggal gini, malamnya saya bangga loh ngomong kayak begitu. Gitu. Sampai mereka gini, serius bang? Ya itulah kontrak. Cuman ya saya pikir ini keterlaluan sih saya melakukan itu. Ya itu ya aku nggak bangga sih akhirnya sekarang ya. Gitu. Dan itu hal yang sama ketika mamaku meninggal juga begitu. Aku nyanyi juga, malamnya juga kerja nyanyi. Tapi how did you feel like itu jadi, apakah itu jadi escape untuk your grief at that moment, karena kan you're going from two different scenes ya, a whole different scene. Mungkin begini. Ini pengalaman aku ya. Nanti kalau ada orang yang dengar podcast ini jangan disamaratakan. Pasti. Mereka menuju ke saat mereka akhirnya meninggal dunia itu mengalami sakit yang lama dulu kan. Jadi dan mereka hidup bareng aku nih. Gitu. Terutama waktu papa gitu, karena aku masih tinggal di rumah gitu. Tapi kalau waktu mama dia tinggal bersama abang aku. Tapi jadi aku punya masa di mana aku menemani mereka ketika mereka sakit gitu ya. Jadi aku merasa gini, I did my part already. Dan kalaupun sekarang aku sedih gitu, maksudnya semua curahan air mata, tangisan tuh udah kemarin, gitu. Ketika mereka sakit apa segala macam tuh, aku udah terkuras di situ. Sekarang nih lebih kepada, ya udah akhirnya mereka kembali bersama dengan Bapa di surga. Mungkin ini jalan yang lebih baik. Kesannya gitu, kesannya ini banget ya, alim sekali ya. Kesannya jawaban aku tuh wise banget gitu ya, bisa gitu. Tapi ya, aku nggak tahu ya saat itu ketika aku lakukan itu lebih kepada aku pelarian atau untuk mencoba untuk aku nggak mau berduka, aku nggak mau terlelap lama-lama dengan duka aku, gitu. Karena enough already. Ketika mereka sakit aku udah nangis terus, jadi udah selesai lah, gitu. Understand. Nah terus abis itu setelah itu kan membangun your own business gitu kan ya untuk vocal school. Bisa ceritakan sedikit tentang itu, terus kita ke malam of your birthday. Nah, jadi akhirnya waktu itu karena aku tahu bahwa tinggal pekerjaan yang aku punya gitu. Karena maksudnya orang tua udah nggak ada kan. Jadi akhirnya aku harus lakukan sesuatu lah gitu. Yang membuat aku juga untuk stay di Jakarta aja gitu. Itu tadi aku sempat loh ditawarin lagi sama agent aku. Udah kan, sekarang kan orang tua udah nggak ada nih, bukan mereka jahat ya. Udah nggak ada, bisa dong pergi lagi gitu. Mereka masih menawarkan itu. Jadi enggak juga deh, kayaknya udah deh. I had enough already, 10 years melakukan itu, udah kayak udah cukup lah gitu. Terus udah gitu.
apa ya yang bisa aku lakukan gitu. Aku terpikir gitu, kan aku suka ngelatih ya dari dulu ya, suka ngelatih paduan suara, suka ngelatih anak-anak sekolah minggu. Kayaknya mungkin aku lakukan deh sekarang gitu. Nah, cuman aku tuh belum berani untuk buka sendiri. Jadi aku masih gabung sama orang. Dan tidak lain, tidak jauh, tidak bukan adalah Pak Prana. Pak Prana Jaya ngajarin aku kecil. Jadi aku bilang, Pak, saya boleh nggak jadi asisten Bapak? Oh, dengan senang hati kamu ngajar gini-gini gitu. Udah, saya ngajar. Terus itu kita dibukakan sekolah waktu itu di Kelapa Gading, dekat tempat rumah aku. Terus udah kita mengajar gini, sampai akhirnya tiba-tiba Pak Prana meninggal dunia, udah selesai gitu semuanya. Terus aku pikir kayaknya aku harus berdiri deh di atas kakiku sendiri. Udah, aku mulai deh untuk mencoba. Nah, tiba-tiba waktu itu pas lagi kejadian bencana yang tsunami waktu itu di Aceh. Aku pikir kayaknya aku pengen buat sesuatu deh momen ini. Waktu itu masih cuma zamannya Facebook ya, belum ada Instagram gitu. Aku posting. Bagi teman-teman semua yang suka nyanyi, suka punya passion di musik, performing arts gini, silakan bergabung yuk. Saya punya kegiatan di mana saya akan mengadakan charity. Charity concert gitu. Kita akan adakan begini, buat yang suka silakan daftar gini-gini. Itu aku nggak nyangka sih. Maksudnya, aku cuma iseng aja gitu. Ya kalau kekumpul 5 ya udah, kekumpul 10 ya udah gitu. Tiba-tiba nggak nyampe seminggu, semua yang message aku tuh lebih dari ratusan gitu. Waduh, gimana caranya nih akhirnya? Tapi aku pikir ya udah kepalang tanggung, udah diposting, malu gitu kan. Udah. Akhirnya latihan lah kita gitu. Aku nggak punya tempat gitu karena di mana mau latihan nih nggak cukup gitu. Sampai aku menyewa-nyewa, sampai aku studio udah nggak cukup. Lucunya sampai aku minta izin, ada satu gereja, aku minta izin ke gembalanya, boleh nggak Pak Pendeta aku gunakan gerejanya untuk latihan, karena cukup gede kan? Oh yaudah silakan gitu. Tapi ini lagu-lagu rohani kan? Dia cuma bilang ada sih Pak, tapi selebihnya ada lagu-lagu yang inspirational lah gitu. Gitu. Oh yaudah silakan latihan lah kita di situ. Udah latihan, akhirnya kita buat konser pertama. Setelah konser, udah dong ngomong ke mereka semua, udah ya guys, selesai ya, terima kasih, yo, oke, bye. Mereka nggak ada yang mau loh. Di latihan terakhir, Kak kita nggak mau pulang. Maksudnya nggak mau pulang? Aku bilang gitu. Kita mau tetap akan latihan. Well, I don't have place. Aku bilang gitu, aku nggak punya tempat. Jadi gimana kalau kita mau latihan lagi? Kita akan sama-sama sukarela. Kita akan patungan untuk menyewa tempat setiap kita latihan. Dan itu dilakukan sama mereka. Itu aku kaget sih. Jadi step pertama saat itu ketika akhirnya aku memulai untuk Voice of Indonesia ya. Kenapa aku punya nama itu? Itu sebenarnya aku lagi scrolling aja tuh. Bukan IG sih, waktu itu Facebook gitu aku lihat. Oh ternyata di Amerika itu tuh ada Voice of America. Yang mereka itu tuh bergerak dalam bidang-bidang charity. Aku pikir if they have that, Indonesia should have one. Aku bilang Voice of Indonesia. Aku buat itu. Aku namakan itu, terus ya udah akhirnya kita mulai gitu. Terus aku mulai berpikir gini, kayaknya kalau terus-terusan nyewa tempat sih udah nggak sehat. Jadi mulailah pelan-pelan akhirnya aku sewa tempat gitu. Dari yang kecil, dari cuman garasi gitu. Dari yang tadinya guru tuh cuman satu, aku sendiri, nggak siapa-siapa gitu. Tapi again ya, pertolongan Tuhan yang kadang-kadang aku nggak mengerti jalannya Tuhan gitu. Di pandemi ketika semua bisnis itu collapse, tidak dengan aku. Itu tiba-tiba membuat aku untuk memulai punya formasi teachers di bawah aku. Yang tadinya tuh aku nggak pernah mau. Kalau orang kasih masukan, lo harus punya gini-gini, kamu harus begini. Aku selalu bilang gini, enggak, soalnya kalau bukan di tangan Rio tuh nggak bisa. Dan I know what I want. Gitu. Jadi semua tuh harus istilahnya apa yang aku mau gitu. Ya kalau kayak begitu terus gimana bisnis bisa berkembang? Nggak bisa, Rio pada bilang gitu kan. Ya tapi nggak mau. Sampai akhirnya ini terjadi. Dari yang tadinya cuma aku sendiri, sampai akhirnya sekarang aku punya ruko gitu untuk membuat Voice of Indonesia ini. Aku punya 20 guru di bawah aku. Wow, that's amazing. Itu yang aku nggak pernah nyangka. Walaupun pernah perjalanan ke sini, pasti itu ibaratnya darah, keringat semua terjadi lagi. Ya. Ya, Pasti. ya
sebelum aku sampai di hari ulang tahun aku itu, Tuhan tuh sebenarnya udah kasih warning. Gitu. Ketika maksudnya kamu berjalan dalam bisnis, entah dalam karir kamu nyanyi, tapi yang satunya lagi nih, dunia gelap kamu masih kamu pertahankan, nggak pernah benar aja. Tapi itu masih pertahankan all the way sampai... Masih benar. Wow. Masih. Karena kan circle itu nggak aku tutup. Masih aja. Masih. Dengan alasan for the sake of maintaining my connection, relationship gitu dengan semua guest, teman-teman yang pernah dulu akrab gitu. Jadi aku maintain. Cuman ya ketika aku maintain itu, aku maintain juga dosa. Terus Sunday cuci dosa lagi. Pasti. Balik lagi. Pasti. Terus. Wow. Gitu. Jadi jatuh bangun bisnis, aku dikorupsi sama pegawai-pegawai aku. Gitu. Wah, bolak-balik aku punya permasalahan dengan bank, di mana ternyata ketika terjadi korupsi itu, terjadi rekening aku yang dikorup itu bekerja sama dengan orang banknya sendiri dan berbagai macam gitu sampai, dan itu berkali-kali ya, bukan cuma sekali. Tapi entah aku itu cukup bodoh atau gimana ya, aku rasa aku bodoh ya, dan terlalu nggak menutup diri dari warningnya yang diberikan Tuhan gitu. Itu terjadi berkali-kali. Istilahnya ditipu orang, ditipu bisnis terjadi berkali-kali. Tapi ya terus aja aku jalan, aku selalu membalut dengan kata-kata, biasalah dalam bisnis kayak begini, jatuh bangun kayak gini biasa. Memang kita semua harus melalui kayak gini. Ya sekarang aku ngerti, ya biasa kalau lo hidup dalam dosa. Gitu. Tapi itu warning yang dari Tuhan. Apa Bro Rio mendengarkan Tuhan dari secara audibly atau apa itu? Enggak. Kalau aku dengarkan mungkin aku udah langsung, dari sekian tahun yang lalu aku langsung akhirnya berbalik gitu. Cuman perasaan yang sangat kuat banget yang dirasakan. Bagaimanapun aku nggak memungkiri ketika aku lahir baru dari sejak SD. Roh Kudus ini kan nggak pernah pergi. Pasti. Tetap ada di sini. Jadi itu makanya maksudnya gini. Kalau tadi aku bilang setiap minggu aku balik ke gereja untuk pelayanan gitu, bukan untuk pelayanan, untuk sekedar nyanyi gitu. Itu pasti dari suara dari sini. Pasti. Bukan semata-mata aku untuk balance. Tapi kalau dipikir siapa yang untuk ngasih suara itu gitu untuk gereja? Holy Spirit. Gitu. Nggak mungkin cuma teman-teman, nggak ada teman-teman bahkan. Nggak ada orang tua, nggak ada siapapun. Tapi aku selalu ingat itu ya memang Holy Spirit di sini. Holy Spirit, So now to your birthday. Ya, jadi waktu itu malam itu tuh aku punya 2 plan. Aku akan pesta dulu, merayakan dengan para muridku, orang tua murid, gitu. Nanti kelar dari sini, malam aku akan gabung lagi nih dengan teman-teman aku dari kehidupan yang lama. Gitu. Tapi waktu itu kayaknya aku cukup capek lah gitu ya. Jadi pulang dari situ, aduh kayaknya aku nggak sanggup deh, kecapean gitu. Karena dari pagi aku udah ngajar juga. Jadi aku WA teman-teman aku, guys, gue cancel ya. Kita buat deh malam-malam nanti kapan lah gitu, atau nantilah minggu depan. Anyway, masih bisa selalu ini kok. Maksudnya aku gue juga bukan anak-anak lagi kali, nggak harus yang hari itu juga gitu. Masih bisa kapan gitu. Oh ya udah oke deh gitu. Dah. Aku tidur. Aku terbangun dengan perasaan agak nggak enak gitu. Kok kayaknya kayak dizzy gitu. Kenapa gitu ya teman? Oh udahlah. Dah. Tapi itu udah terus terjadi. Jadi di minggu itu akhirnya puncaknya tuh pas aku mau ngajar, aku waktu itu ada kelas pagi aku ngajar, mataku tuh udah keliangan banget. Aku udah ngelihat muridku aja tuh udah kayak, aduh nggak bisa fokus nih. Udah, aku balik ke kamar terus aku telepon sekretarisku, kayaknya cancel dulu deh murid-murid yang setelah ini. Aku belum bisa nih. Tapi yang ntar malam jangan di-cancel dulu. Siapa tahu nanti malam aku udah mendingan gitu. Aku minum obat apa segala macam. Itu Jumat ya. Aku ingat banget tuh. Terus menuju sekitar jam 5, kok kayaknya nggak getting better ya. Aku telepon lagi. Udah cancel aja deh yang kelas malam, aku udah nggak sanggup. Aku nggak sanggup, oke. Besoknya pagi gitu. Sabtu itu tuh hari teramai di tempat aku. Murid banyak gitu kan. Masih merasa kayaknya aku sanggup nih untuk ngajar. Mau bangun tuh udah nggak bisa. Ini kenapa ya? Ini kok udah susah banget ya.
Terus aku bilang, cancel aja deh, cancel gitu. Udah, terus aku memutuskan ketika murid udah mulai pulang nih menuju sore, aku diantar ke rumah sakit gitu. Udah, itu masih biasa gitu. Udah gitu, udah ini keluarga dikasih tahu, tapi keluarga aku belum pada datang. Karena mereka juga mikirnya mungkin cuma sakit biasa, nggak harus sekarang juga lah, besok masih bisa gitu kan. Tiba-tiba akhirnya dokter bilang, ini sih gejala, mereka bilangnya light stroke gitu ya. Aku kaget dong. Ya pasti. Aku tuh benar-benar light stroke. Cuman ini bukan sesuatu yang agak istilahnya, kayaknya nggak mungkin gitu, kayak nggak begitu juga. Karena memang ada sejarah itu di keluarga. Tapi kalau sebenarnya tensi itu kita tuh cenderung ikutin mama, which is gitu, kita tekanan darah rendah. Jadi pas dikasih tahu tekanan darahku tuh tinggi sekali, aku tuh kaget. Kok bisa? Dimana hari itu bahkan aku bisa dibilang puasa karena aku nggak makan apa-apa gitu karena sakit itu gitu kan. Kok bisa ya? Cuman ya udahlah, aku udah pasrah aja. Singkat kata, akhirnya aku dirawat. Terus dilakukanlah pengobatan apa segala macam, udah selesai. Terus ketika aku udah mulai melewati semua itu, masih tapi di rumah sakit ya. Iseng-iseng nih, lagi lihat handphone gitu. Aku bilang, kayaknya ada banyak WA yang waktu itu belum aku balas-balasin deh dari sejak aku lagi ulang tahun. Ada satu nomor yang aku nggak simpen, jadi aku nggak tahu ini siapa. Terus langsung ngomong, Pak Rio, ada waktu untuk bicara. Ini agak berbeda. Karena kalau yang lain kan walaupun kita nggak kenal, semua kan happy birthday Kak, selamat tuh ini, God bless you bro, apa gitu-gitu kan. Yang ini kok ada waktu untuk bicara. Siapa sih ini? Aku buka dong, pak gitu. Saya ibu pendeta gini, boleh saya bicara? Akhirnya kita bicara di telepon, terus dia bilang gini, Pak Rio, saya kasih link video ya. Pak Rio silakan lihat, nanti Pak Rio tonton. Aku tonton itu, aku lihat suaminya ibu ini, which is Pak Pendetanya, lagi berkhotbah hari Minggu yang lalu. Setengah dari video itu, setengah dari video itu tuh aku nggak merasa ada yang aneh. Aku tonton aja gitu. Apa sih anehnya? Terus aku pikir, ngapain juga aku, maksudnya khotbahnya pun nggak ada hubungannya sama aku gitu. Aku tonton aja gitu. Sampai pas dia lagi doa syafaat, dia berdiri, kayak gini. Terus dia nangis gitu ya. Terus aku lupa dia mengangkat tangan atau gimana gitu, dia bilang, saya berdoa untuk Pak Rio. Terus dia nangis gitu. Aku langsung duduk gitu dari tempat tidur aku di rumah sakit. Ini Rio sih, aku nunggu nih. Sebut kayak nama si lain atau apa. Kok enggak? Oh, bukan kali ya. Terus dia nangis gitu. Terus itu kan dari berbagai angle tuh videonya. Jadi aku bisa lihat, ini nggak dibuat-buat sih. Karena semua jemaat yang lagi begini, kelihatan palanya tuh pada begini-begini, pada kayak, kenapa sih Bapak? Kenapa? Gitu, kayak bertanya-tanya gitu. Terus udah aku WA itu istrinya, aku bilang, Bu saya udah nonton. Gitu. Boleh saya telepon? Langsung kita teleponan. Pak Rio udah lihat kan? Udah. Kalau Pak Rio bingung, itu juga yang saya dan jemaat bingungkan kejadian hari Minggu kemarin. Karena saya tidak mengerti kenapa suami saya, Pak Pendeta, itu tiba-tiba begitu. Dan malamnya sebelum kami tidur saya tanya, Pak kamu kenapa? Tadi siang tuh begitu kenapa? Karena semua jemaat di gereja nanya ke saya, ada apa? Dia bilang, di penglihatan saya ngelihat Pak Rio. Pak Rio? Di jemaat kita nggak ada yang namanya Rio. Siapa Pak? Pak Rio si lain. Terus dia gini, itu kan yang pernah kita ketemu berapa tahun yang lalu, tapi itu udah lama banget. Dan ketemunya pun cuma sama-sama lagi pelayanan. Jadi saya bukan jemaat dia juga bukan pendeta saya gitu. Kenapa kamu bisa mimpi dia gitu, bisa ngelihat dia gitu? Saya nggak tahu. Cuma jelas banget di penglihatan itu saya lihat itu kayak ada makhluk besar sekali. Saya nggak bisa lukiskan itu seperti burung gagak atau burung hantu tapi mengerikan sekali. Itu mencengkeram Pak Rio. Dan saya lihat Pak Rio meninggal. Dia bilang gitu, kok kamu bisa ngomong kayak begini? Saya nggak mungkin ngomong ke Pak Rio kalau kayak begini. Kamu ngomong aja. Ini Tuhan yang nyuruh saya. Dan makanya saya bilang, terus terang istrinya ngomong ke saya, terus terang buat saya itu berat untuk WA Pak Rio kayak begini, apalagi ngomong. Tapi akan lebih berat buat saya kalau saya nggak mengikuti apa kehendak Tuhan.
Ya. perintah Tuhan. Ya. Jadi it's your call. Kalau Pak Rio ingin bertemu, saya dengan senang hati akan ajak Bapak untuk ketemuan. Ya. Dan saya juga nggak tahu ya kenapa saya tuh langsung ngomong kayak gini, mau Ibu, yuk kita ketemuan. Ya. Padahal tuh saya masih di rumah sakit loh. Ya, Gitu. ya, ya. Terus saya bilang, saya langsung tanya gitu. Akhirnya dokter bilang nanti dalam minggu ini udah bisa pulang ke rumah kok. Akhirnya saya WA, Bu, kita ketemuan di rumah aja, tapi bukan di rumah saya, di rumah kakak saya. Kita ketemuan, gitu, short story, terus dia akhirnya dia tuh mentahbiskan saya lah gitu, istilahnya kayak baptis ulang gitu saat itu ya. Itu dia doakan saya, waktu dia datang tuh saya agak kaget setengah mati sih. Ya. Di anggapan saya, di bayangan saya dia cuma datang dengan istrinya, Ya, berdua gitu, terus kok dia bawa ada 2 orang lagi ya, ini siapa, saya nggak kenal gitu. Oh, sama anaknya yang main keyboard. Terus dia kenalin kan, Pak Rio kenalkan, ini saya lupa namanya, Pak Pendeta ini gitu. Oh oke, shalom gitu kan gitu. Ya. Iya, Pak Pendeta ini dulunya adalah dukun. Terus saya gini, kenapa juga yang dibawa yang kayak begini ya? Gitu. Saya diam aja cuma dalam hati ya. Kenapa juga ya kayak begini gitu? Maksudnya bukan pendoa in general aja gitu ya. Kenapa juga harus dukun gitu? Terus, ya kenalkan yang satu lagi ini, Ibu Pendeta ini. Ini juga dukun, gitu. Ini saya lupa dia waktu itu ngomong dukun santet atau apalah gitu. Terus, udah mati saya kok masa lalunya nggak ada yang enak gitu didengar ya gitu. Cuman saya pikir ya udahlah ya, udah kepalang tanggung gitu. Saya didoain gitu. Terus sepanjang mereka berdoa itu yang 2 lagi tuh kayak misalnya kan kalau kita lagi ngomong gini, Bro Jonathan bisa lihat aku dong bahwa aku pay attention apa enggak. Mereka pay attention tapi begini sebentar. Oh. Begitu. Jadi kayak apa sih yang dilihat gitu? Cuman aku nggak enak mau ada apa sih kayak gini. Aku nggak berani ngeliat juga gitu. Cuman aku tahu bahwa kayaknya mereka ngelihat apa di sekelilingku atau gimana gitu. Ya mereka bilang, ya memang kuasa gelap yang mengikat saya itu luar biasa. Wow. Tapi mereka bilang yang bisa ini kejadian udah lama loh Pak. Kejadiannya udah lama ini. Dia bilang mereka nggak bilang exactly kapan, apakah seminggu sebelumnya, 2 minggu atau sebulan sebelum, mereka nggak bilang. Ini kejadian udah lama. Ketika Pak Rio ini diguna-guna ini nggak lama, udah lama. Tapi kalau Pak Rio mau tahu ya, ilmu seperti ini tuh itu kalau mau menyantet orang atau melakukan sesuatu kepada orang, ini nggak lama. Hitungan hari aja kelar. Maksudnya kelar? Aku bilang gitu. Pak Rio harus sudah meninggal, seperti yang Pak Yesaya mimpikan itu. Jadi kalau sampai detik ini Pak Rio masih hidup, karena Tuhan punya rencana. Amen. Itu aku nangis setengah mati pas dia ngomong kayak begitu. Terus, wah. Dan aku tuh masih ingat banget ya, itu ruangan aku tuh kecil, karena aku numpang di tempat kakak aku gitu ya. Which is itu tuh kamar anaknya, yang sekarang udah married, jadi aku tinggal di situ. Jadi itu kamarnya kecil gitu, jadi kalau AC dinyalain tuh dingin banget gitu. Karena mungkin itu nggak bakal setengah PK, mungkin 1 PK gitu, jadi dingin. Cuma aku pikir aku nyalain aja deh, karena di ruangan itu ada 4 orang kan gitu, jadi aku nyalain. Itu keringat aku tuh kayak aku habis lari maraton gitu. Dan aku kayak menggigil gitu. Sementara aku ngeliat mereka, kok mereka biasa aja ya? Kenapa aku sampai keringetan ya? Gitu. Itu aku nggak ngerti sih. Sampai sekarang aja aku nggak tahu kenapa bisa begitu. Jadi normal people tuh biasa aja. Akunya yang bener-bener ini kayak ya itulah tadi mungkin kuasa gelap atau gimana. Aku sampai setengah mati apa gimana? Aku nggak bisa gitu untuk nahan itu. Terus aku dibawa ke kamar mandi, aku diguyur sama mereka gitu. Terus aku sampai geleperan setengah mati gitu. Dan itu kejadiannya, karena memang aku belum bisa dibawa kemana-mana kan. Gitu. Jadi mereka doakan aku di situ, tapi mereka minta di air yang mengalir, gitu. Jadi nggak di ember ya, karena kalau di kamar mandi kan otomatis keluar terus kan air. Jadi aku dimandiin di situ, udah selesai. Terus ya udah, singkat dari pertemuan itu mereka bilang ini sudah selesai, Pak Rio sudah ditahirkan, tinggal sekarang pemulihan Pak. Terus tetap dalam Tuhan, jangan jauhi Tuhan, gini, terus udahlah gitu ya. Udah tuh. Selesai dari situ. Mungkin dalam hatiku aku masih yang, oke, bisa jadi iya, bisa jadi enggak, bisa jadi gimana. Tiba-tiba ada lagi yang menghubungi aku, dan ini dari Manado. Kalau tadi Pak Pendeta itu tuh Bekasi. Aku Cempaka Putih, udah jauh tuh. Ini kurang jauh apa ya, Manado loh, tiba-tiba.
ya udah across island gitu kan. Tinggal across country aja yang belum ya. Tiba-tiba dia minta aku untuk bertelepon gitu. Dan dia ngomong hal yang sama. Aku dikenai kuasa gelap. Dan dia bilang, saya akan datang ke Jakarta dan kita akan ketemuan dan saya akan istilahnya ya melepaskan Paryo dari kuasa-kuasa gelap itu. Udah tuh. Pas dia nyampe, waktu itu saya hubungin gitu, gimana Bu, kita mau ketemuan waktu itu. Terus saya pikir, ya udah kita ketemuan di kantor aja. Gitu. Karena waktu itu hari Minggu, jadi kantor juga kosong kok, kita ketemu di kantor. Oh, saya waktu itu udah agak lebih sehatan. Gitu. Enggak, Paryo temuin saya di sini gitu. Saya pikir, oke, ketemu di mana sih? Saya di Ancol. Kenapa di Ancol dalam hati saya? Mau ngapain gitu? Maksudnya kalau mau berdoa, aku kok ke Ancol gitu. Saya nggak kepikiran apa-apa tuh. Saya datang ke Ancol gitu. Terus saya di restoran ini Pak gitu. Oh oke Bu gitu. Oh ini saya pergi sama caregiver saya gitu. Saya nyampe di situ, terus langsung dia tiba, kita ke kantornya nanti ya, proses doanya nanti. Jadi kita mau ngapain Bu? Saya akan baptis selam Paryo langsung. Saya sampai gitu. Saya nggak nyangka, dia nggak ada tedeng aling-aling, ngomongnya tuh straight to the point langsung begitu. Sila Pak Paryo, yuk ganti baju apa segala macam, yuk ke toilet apa, yuk kita turun. Aku nggak tahu deh, Bro Jonathan familiar enggak dengan keadaan Ancol. Itu kan rame ya. Rame banget ya. Nah, bukan yang maksudnya sepi gitu, enggak rame gitu. Nah, itu dia. Jadi akhirnya saya pelan-pelan gitu ya, dengan keberadaan saya nih yang masih susah melangkah gitu. Turun di air itu, saya di dalam hati saya gini, ini serius kita mau dibaptis sementara banyak orang kayak begini gitu. Karena saya malu gitu kan, maksudnya orang pada ngeliatin kali, si ibu ini kok nggak peduli banget gitu. Nggak ada loh, di jalannya terus. Jalan ke tengah gitu, sampai dia lihat mungkin kayaknya saya udah mulai kewalahan gitu, terus oke, ya udah. Itu saya bisa lihat ya. Saya nggak merasa saya juga seperti waktu kejadian Tuhan Yesus dibaptis ya gitu. Tapi tiba-tiba tuh kayak semua tuh nggak ignore kita berdua. Kayak nggak ada sesuatu di situ dan mereka semua sibuk aja tamasya dengan kegiatan mereka, liburan gitu mungkin ya. Saya dibaptis di situ, dicemplungin berapa kali. Semua nggak ada orang sama sekali, bahkan ibu pendeta itu, Bu Pendeta Nelly itu, dia tuh berbahasa roh gitu ya. Dia bernyanyi gitu, haleluya apa segala macam. Orang tuh nggak ada yang peduli loh. Nggak misalnya gini, apa sih itu? Gitu. Gak ada, mereka semua aja diem aja gitu. Udah saya sampai antara saya nangis dengan air garam kali udah nggak bercampur ya gitu. Tapi saya benar-benar gitu sampai ya Tuhan gitu. Terus udah selesai gitu, baru dia bilang, yuk kita sekarang ke kantor Paryo. Begitu dia masuk, dia langsung bilang sih, ini yang again. Kadang-kadang kita itu nggak peka, which is seperti saya. Saya nggak peka, Tuhan udah ngomong melalui Bu Nelly, tapi saya it's okay lah gitu. Di saat itu dia udah bilang, sebaiknya jangan tinggal dulu di sini. Jadi di ruko aku itu di lantai ketiga itu aku bisa taruh tempat tidur di situ untuk tidur. Dia sebenarnya udah bilang jangan di situ. Saya perlu tempat ini disucikan dulu. Saya perlu saya perlu bawa minyak urapan apa segala macam supaya kelar nih permasalahannya. Cuman karena saya merasa udah kecapean, saya pikir dia udahlah malam itu nggak apa-apa lah, tidur di sini masih nggak apa-apa lah, masih biasa. Bermalam-malam di sini masih it's okay. Tiba-tiba ini kejadian yang paling aneh, yang nggak bisa saya sampai sekarang aja kalau saya ngomong gini orang-orang selalu bilang gini, lo kebanyakan nonton film horor ya, kebanyakan nonton film, lo sutradara sih, jadi gitu dipikir saya ngerangkai cerita. Kalau saya ceritakan ini pasti Bro Jonathan juga mungkin kaget gitu ya. Pertama, saya lagi nonton nih, supaya tidur kan terlelap gitu. Tiba-tiba di sebelah kanan saya gitu, karena ini kaca, saya ngeliat. Kayaknya nggak mungkin ya di lantai 3 ada yang ketok-ketok gitu. Itu depan udah jalan raya. Nggak mungkin, kecuali maling gitu kan. Makin keras, buk gitu. Sampai saya lihat gitu, dan itu bisa kelihatan horden saya itu tuh bergerak. Jadi, gitu. Jadi ini mah bukan suara doang. Saya teriak, saya panggil caregiver saya gitu, cepetan kesini, cepetan gitu. Dia cepet-cepet masuk gitu ya. Saya bilang, buka itu cepetan, buka horden cepetan, buka. Saya bilang gitu. Terus akhirnya dia buka, semua gelap.
Sampai dia pikir mungkin saya mimpi kali ya. Iya. Nggak ada apa-apa, Pak. Nggak ada apa-apa. Nggak mungkin. Saya belum tidur. Saya masih nonton TV. Ya, kamu lihat aja TV keras begitu. Jadi saya belum tidur. Saya bilang gitu. Angkat tempat tidur. Angkat. Saya bilang gitu. Angkat semuanya. Dia angkat gitu. Tiba-tiba dia bilang, Pak, ini apaan? Saya bilang gitu. Ini mah menyan. Saya sampai gini, ya Tuhan Yesus. Ya saya nggak tahu ya, buat saya itu bukan benda yang saya kenal dari kecil sih. Ya mungkin ada some people yang dengar itu biasa ya. Tapi buat saya enggak. Saya nggak pernah tuh dari kecil tuh biasa dengan kata-kata benda itu tuh nggak pernah. Jadi ketika saya dengar gitu, ini mah yang biasa saya dengar kalau dukun-dukun atau apapun itu. Ini menyan, Pak. Saya suruh dia untuk buang apa segala macam gitu ya. Nah saat itu saya punya supir dan juga beberapa orang yang kerja di kantor itu di lantai atas. Jadi saya di lantai 3, mereka di lantai 4. Tiba-tiba saya dengar keteriakan dari atas. Gitu. Tapi itu bukan teriakan orang ketawa atau kayak happy ya. Gitu. Kayak orang kesakitan atau apa gitu. Yang ternyata itu supir saya. Dan dia cerita, Pak, di mimpi saya itu saya ngelihat kayak, dia nggak bisa describe juga. Dan description yang dia buat itu seperti yang saya describe atau seperti yang hamba Tuhan describe. Seperti burung hitam gitu besar banget. Itu kayak mencekik dia. Saya bilang gini, that's it. This is not joking anymore. Karena udah 3 orang nge-describe hal yang sama. Benar. Gitu. Ini udah nggak main-main. Nggak berapa lama setelah itu, saya dikasih tahu pagi-pagi. Itu di lantai tempat saya biasa ngelatih murid-murid saya, ditemukan kotoran manusia. Saya sampai gini, ini apalagi sih Tuhan gitu. Kok berat banget yang saya harus alami gitu. Kotoran manusia loh. Saya lihat di CCTV gitu, nggak ada. Ini apa gitu. Kan kita bisa bedain ya kalau kotoran kucing atau apa mah kecil gitu. Ini kok ini udah too much gitu. Saya udah nggak bisa ngomong lagi lah gitu. Tapi saya fotoin untuk bukti ke pendeta-pendeta hamba Tuhan yang doain saya gitu. Udah kejadian begitu. Terus akhirnya saya kasih tahu kan. Mereka bilang, kan saya udah bilang Pak Rio untuk tidak tinggal di situ dulu. Kenapa di situ? Gitu. Karena ini belum tuntas. Pak Rio-nya udah tuntas, tapi tempat itu tuh perlu ditahirkan. Gitu. Akhirnya didoakan lah itu kan. So, di lantai 1, 2, 3, 4. Aduh, saya kalau ingat itu ya. Ada kejadian lagi yang saya nggak bisa, sampai sekarang nggak bisa nalar. Ibaratnya mereka itu kan orang-orang luar ya. Yang nggak tahu apa isi benda-benda yang ada di rumah saya, di ruko saya. Mereka bisa bilang gini, ibaratnya kalau saya sekarang berkunjung ke sini gitu. Kalau saya ngomong tiba-tiba misalnya gini, Bro Jonathan, kayaknya di situ ada ini deh. Pasti Bro Jonathan gini, kaget. Dari mana tahu? Itu yang terjadi pada saya. Dia bilang begini, ini seperti ada, saya nggak tahu ya, kain atau apa gitu ya. Ada muka Pak Rio. Saya bingung dong. Kayaknya nggak ada, Bu. Ada. Saya mikir terus apa ya? Apa ya? Saya lihat ke kamar, nggak ada. Dan maksud saya nggak senarsis itu juga kali, ada muka saya gitu. Ada. Terus satu-satunya yang mungkin ada adalah gelas, tapi itu nggak di situ, di bawah gitu. Apa ya gitu? Akhirnya saya minta bantuan caregiver saya, coba buka tuh semua barang-barang yang di kardus. Karena saat itu tuh saya udah planning setelah ini saya mau pindah gitu ke rumah gitu. Pasti. Udah dong, dia buka, ketemu dong. Ada satu bantal, ini hadiah dari murid-murid sebenarnya. Mereka suka bikin lucu-lucu, kan kita suka kalau lihat di mall tuh ada yang suka bisa buat bantal atau apa, muka kita atau muka anak kita, sekadar kayak gitu. Nah itu, mukanya muka saya. Itu dia langsung bilang begitu. Jangan dipegang gitu. Karena ketika salah satu hamba Tuhan itu pegang, itu kena kayak itu ada berdarah. Jadi itu nggak masuk logika. Saya mikirnya gini, kalau itu nggak mungkin ya ada kayak cutter atau apa gitu. Karena kalau itu ditaruh di sini kan pasti saya udah kena gitu ya. Pasti. Itu dia kena. Dan gitu, itu akhirnya disingkirkan. Dan banyak lagi. Berhari-hari itu mungkin sekitar hampir seminggu ya. Bolak-balik itu didoakan tempat itu. Karena nggak kelar-kelar. Segitu banyaknya. Karena ketika saya mendengarkan dari beberapa hamba Tuhan itu, mereka bilang yang melakukan itu kepada saya tuh bukan cuman orang, tapi orang-orang.
So not single, Ya. plural. Ya. Jadi saya sampai gini, kok tega banget ya? Bukan satu orang loh, orang-orang. Jadi saya udah nggak ada kata deh. Ya. And you had a point that Bro Rio harus forgive mereka. Itu setelah Melewati ini. Iya, dibersihkan lah istilah Ya, tempat ya. itu ya. Kalau kita yang terbiasa dengan hal-hal seperti ini pasti tahu ketika pendeta ingin menyucikan satu tempat atau apa gitu setelah disucikan, ditahirkan gitu. Jadi akhirnya dia bilang, ini sudah kelar Pak semua. Tinggal Pak Rio harus lakukan sesuatu. Saya bilang, masih ada Bu yang harus saya lakukan. Ada. Ampuni orang-orang yang melakukan itu. Oh, mungkin yang terskip adalah, jadi ada beberapa orang terdekat saya, itu mereka dikasih penglihatan juga. Tentang siapa-siapa yang mungkin melakukan itu kepada saya. Ya. Dan figur yang mereka sebut itu figur yang jelas-jelas saya kenal. Ya. Jadi akhirnya, ya nggak jauh-jauh dari orang-orang yang melakukan korupsi atau apapun itu di kantor dan sebagainya. Saya pas dia bilang begitu, saya tuh, aduh Tuhan Yesus ini berat banget. Kalau kayak begini kan, maksudnya nggak bisa gitu, saya ngampuni aja dalam hati, udah cukup dong, kan saya ampuni dalam hati kan kelar gitu. Iya. Nggak, ampuni mereka. Saya ambil handphone gitu ya. Ketik berhenti, terus gitu. Itu nggak kelar-kelar loh, ada 1 jam kali saya ngetik gitu. Padahal cuma WA, cuma 1 begini aja, susah banget gitu. Pasti. Karena sampai saya, Tuhan Yesus ini nggak fair, saya nggak melakukan ini ke mereka, tapi saya harus ngampunin, nggak fair. Tapi di hati saya tuh kayak gini. Terus menurut kamu, 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan mati di kayu salib untuk kita, itu fair? Dia lakukan itu loh. Bahkan sebelum dia mati, dia bilang apa? Ampunilah orang-orang ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Itu kayak bukan nampar saya lagi sih, kayak nonjok gitu. Ya. Akhirnya saya pikir, udah. Saya langsung, saya Rio Silayan, bos kalian, lupain aja semua yang kita kasuskan. Saya sudah anggap itu sudah selesai. Ya. Kamu nggak usah lagi bayar hutang kamu, saya anggap itu sudah selesai. Terus saya bilang, saya nggak pakai GBU. Kalau GBU kan kayaknya sekarang orang yang bukan mengenal Tuhan Yesus melakukan itu ya. Saya exactly pakai kata-kata Jesus bless you. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Saya sengaja, karena saya tahu beberapa dari mereka nggak mengerti kalau saya ngomong kayak begitu. Yeah. Jadi saya pikir saya pakai kata-kata itu. Tuhan Yesus memberkati. Udah. Saya liatin gitu. Responnya apa nih? Mereka baca. Ya. Sama, sekarang giliran mereka. Ketik berhenti. Saya pikir, udahlah capek lah. Udahlah saya bawa tidur aja. Saya nggak mikirin. Besok paginya saya bangun, ya saya lihat sih mereka jawab. Terima kasih ya Pak, gini. Kiranya, ya udahlah. Udah, saya pikir tugas saya udah selesai. Ya. Terus saya udah merasa damai dengan aman, tentram gitu. Dah. Nggak selesai sampai di situ. Kayaknya tuh Tuhan benar-benar, kalau Tuhan ingin memakai seseorang gitu ya, nggak tanggung-tanggung ya. Gitu. Jadi ini kayaknya nih mungkin baru 75% gitu. Udah nih. Waktu itu tuh saya ajak teman-teman saya yang kebetulan banyak pemuji dan juga song leader dan juga singer yang ngajar di tempat saya. Yuk sekarang kita adakan kebaktian yuk seminggu sekali gitu. Kita ngumpul, doa gitu. Terus entah gimana waktu itu saya suka panggil hamba Tuhan untuk jadi pembicara untuk kita lagi ngumpul gitu. Selesai dari itu salah satu hamba Tuhan itu deketin saya. Pak Rio tuh udah selesai. Ketika tadi saya berfirman tuh, ketika saya lihat Pak Rio itu udah selesai. Udah selesai semua itu. Udah nggak ada lagi tuh roh-roh jahat atau kuasa-kuasa gelap atau apapun yang menjangkiti Pak Rio tuh udah nggak ada. Tapi satu yang Tuhan masih minta. Saya udah ngerti ini tadinya. Oh, pasti maksudnya untuk saya pelayanan kan gitu. Saya udah kegeeran dulu deh. Bukan. Apa? Coba. Putuskan semua hubungan dengan orang-orang dari masa lalu Pak Rio. Yang akan selalu menarik Pak Rio ke kehidupan lama. Wow. Saya sampai gini, ya Tuhan Yesus, saya nggak pernah kepikiran ini loh. Ya. Dan maksud aku gini,
kok bisa dia yang ngomong itu ke saya ya? Dia tahu dari mana? Iya. Gitu. Iya. Padahal saya nggak berjemaat di dia juga. Iya, Dan saya bisa bilang begini, emang lo tahu apa tentang kehidupan gue? Iya. Emang lo tahu apa tentang circle gue? Iya. Lo nggak tahu, Iya, gitu kan? iya. Tapi dia bisa ngomong kayak gitu. Dan dia nggak ngejudge, cuma gitu aja. Bersihkan, Pak. Dimulai aja dengan putuskan kontak semua. Hapus semua dari pertemanan Bapak. Iya. Karena selama itu ada, keinginan itu akan selalu ada. Iya. Yang saya lupa, yang saya belum cerita, dulu tuh waktu saya, Bro Jonathan familiar gak dengan kata-kata katekisasi? Enggak. Jadi itu, kalau kita tuh di Kristen itu setelah kita baptis, nah, setelah kita lahir baru gitu, nanti itu ketika kita, kalau saya kan gereja di HKBP ya, Iya. kalau gereja konservatif itu ada kata-kata katekisasi atau CD, di mana kita itu akan mengucapkan janji iman Kristen kita, di mana kita diperbolehkan sejak saat itu untuk terima perjamuan, mengucapkan, nah itu. Jadi sebelum itu kita nggak boleh perjamuan. Itu tandanya, gitu. Setelah kita katekisasi itu biasa kita dikasih Alkitab sama Pak Pendeta, gitu. Which is Alkitabnya masih ada sampai sekarang. Dan kita dikasih ayat. Saya buka dong. Kenapa ayatnya ini sih, gitu. Dia bilang di Alkitab, di ayat itu, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu tuh saya bingung loh. Maksudnya gini ya, kayaknya dari sekian banyak ayat di Alkitab gitu ya, kenapa mesti ini ya? Kok misalnya nggak muliakanlah Tuhan dengan talentamu gitu, pujilah Tuhan dengan apa gitu kan, yang berbau-bau Mazmur gitu. Secara saya penyanyi gitu, saya mikir itu nggak ada loh, nggak ada hubungannya begitu. Terus saya tanya mama saya, ini apa sih, kok kenapa saya dikasih ayat begini? Ya nggak tahu, kamu pikir aja kenapa itu, gitu. Jangan lupa ya, ketika pendeta itu mau kasih ayat itu ke kamu, dia tuh berdoa dulu loh. Bukan cap, cip, cup gitu, terus mikir aja mana yang cocok ini nih, udah kasih aja ini. Enggak. Dia berdoa dulu. Jadi kalau sekarang tiba-tiba kamu, itu dipilihkan buat kamu, itu ada sesuatu. Dan itu ternyata. Maksud dari kenapa, kalau saya nggak membersihkan itu kontak ya segala macam gitu, saya akan selalu balik ke kehidupan lama. Selalu. Ada aja. Paling nggak kan ketika begini, gimana mereka mau reach out ke saya? Nggak bisa. Udah nggak bisa. Dan memang nggak ada. Itu. Wow. Itu yang benar-benar saya, wow, gila. Luar biasa ya Tuhan Yesus itu, ketika dia mau, nggak tanggung-tanggung. Asal kitanya minta ya. Kalau kita nggak minta ya susah juga ya. Gimana? Kita nggak mempersilahkan Roh Kudus untuk bekerja gitu. Kita nggak mengundang Tuhan untuk istilahnya melakukan itu gitu, menyucikan kita, membersihkan kita. Kalau kita nutup pintu terus, gitu. Mungkin yang saya bicara sama Bro Rio sebelum podcast ini, yang saya bilang, menurut Bro Rio, apakah Tuhan mengizinkan ini terjadi karena Tuhan mau perhatian Bro Rio? Bisa kan yang tadi saya juga bilang? He can get your attention any other way. Tapi kan Bro Rio bilang udah kaki di dunia sama kaki di Tuhan tuh udah lama. Udah lama banget kan ya. Jadi menurut Bro Rio apa? Gimana? Kayaknya gini ya kalau menurut saya. Ini mungkin yang penonton, yang pemirsa nggak tahu. Ini kan percakapan ini baru kita lakukan tadi ya. Baru. Right before kita kesini loh. Cuman beberapa menit sebelum kita masuk. Sebelum Bro Jonathan tanyakan itu, saya nggak pernah kepikir sama sekali loh. Nggak pernah boro-boro, nggak pernah. Gitu. Tapi saya yakin ya kalau saya ada hari ini, mungkin maksud Tuhan, kamu datang dulu deh, biar kamu ketemu Jonathan, nanti dia akan ngomong maunya saya apa. Gitu. Which is sekarang saya baru realize, segitu banyak cara. Di mana cara Tuhan itu yang selalu saya komplain tiap hari. Saya nggak pernah cerita kepada orang-orang. Saya nggak pernah cerita kepada keluarga saya nggak pernah cerita kepada pendeta saya atau hamba Tuhan yang melayani saya. Saya tiap hari itu komplain. Saya nangis, saya komplain, saya marah. Maksudnya gini, Tuhan saya udah minta ampun loh. Saya udah semua saya udah lakukan. Apa yang kurang apa? Mengampuni musuh udah. Mengampuni orang-orang yang melakukan hal jahat pada saya udah. Doain mereka udah.
delete semua dari kehidupan lama saya, kontak dari kehidupan saya, udah gitu. Ya. Yang belum adalah ya itu, untuk saya bisa tahu nih apa maksudnya Tuhan. Ya. Kalau saya nggak melakukan, kalau ini nggak terjadi, Ya. kalau tuh ibaratnya gini ya, sebenarnya sih nggak mesti harus kena light stroke juga sih. Pasti, ya. ya. Makanya Bisa gitu. aja. Gitu. Anything else. Karena kan banyak kejadian ya kalau kita dengar dari kesaksian-kesaksian para pendeta, ada yang tiba-tiba kecelakaan mobil, Ya. ada yang misalnya tiba-tiba bangkrut, Ya. ada yang bisa loh. Saya udah bangkrut berkali-kali, tapi mungkin Tuhan mau ngomong gini, lu juga gak usah banyak ngomong deh, gue bikin lo bangkrut berkali-kali aja, lo tetap nggak nyadar. Ya. Saya bukan satu kali loh, Jonathan itu terjadi di kayak begitu, Ya. berkali-kali. Ya. Ya. Enggak, bahkan saya bisa kayak udah gini, kayaknya gue udah mulai hafal nih siklusnya, setiap 3 tahun sekali pasti selalu ada nih kejadian kayak saya bangkrut atau dikerjain sama orang, pasti ada. Ya. 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 Ya sebenarnya Tuhan mau ngomong gini, nah itu lo sadar, Ya. kurang apa? Benar. Gitu. Mungkin kalau saya masih dikasih kekuatan gitu, kesehatan seperti biasa, wah, pasti Balik lagi. balik lagi, Ya. balik lagi. Ya. Mungkin saya masih name it, mungkin masih balik lagi ke alkohol, Ya. mungkin masih bisa lagi sedikit-sedikit ngerokok, Ya. mungkin bisa mungkin sekarang jadi nge-vape kali, mungkin masih bisa sedikit-sedikit lagi drugs gitu, Ya. masih bisa, karena kan maksudnya it's okay. Ya. Dunia malam itu masih Bisa kok gitu. Ya. Pas udah begini kan jadinya gini. Sekarang lo tahu diri. Ntar lo kalau kayak begini, badan lo begini. Kalau begini, badan lo begitu. Jadi banyak pertimbangan kan? Udah, jadi akhirnya saya berhenti. Ya. Ya. Berhenti seberhenti-berhentinya. Ya. Bahkan, ini hal sepele ya. Tadi kan saya sempat cerita ke Bro Jonathan ya. Kenapa sih saya ngambil psikologi aside from that gitu ya? Ya. Ya. Kenapa saya nggak ambil ilmu lain? Kenapa sutradara? Ya. Saya tuh segitu sukanya dengan film gitu. Ya. Jadi kalau kecil ditanya, waktu zaman kecil itu ditanya orang, suka mau jadi apa nanti? Saya nggak bilang mau jadi penyanyi, saya nggak bilang gitu. Ya. Kecil aja saya bilang gini, sutradara. Ya. Seandainya ada abang-abang atau kakak saya di sini, mereka bisa bilang, Ya. dia dari kecil aja udah ngomong sutradara loh. Sampai mereka semua tuh merasa aneh, kok adik kita bisa ngomong kayak gitu ya? Ya. Kan maksudnya ada banyak pekerjaan lain yang biasa disebut anak-anak, misalnya dokter, ya kan gitu, atau apa gitu, Ya. guru atau Ya, apa, guru. sutradara loh, exactly that word saya bilang. Makanya saya memutuskan kuliah itu. Ya. Terus tahu apa? Setiap ada film terbaru di bioskop atau dimanapun, saya mesti nonton. Ya. Saya mesti, Ya. segitu candunya saya, Ya. segitu candunya, gitu. Jadi kalau dulu nih ya, setiap malam nih ya, saya ngajar tuh dari dari pagi, siang, sore gitu, biasa kelar jam 7. Ya. Lagi ngajar aja, saya bisa nih dengan aplikasi langsung beli tiket, Ya. gitu. Dan itu apapun, Ya. nggak mesti film-film yang maksudnya misalnya tentang inspirational atau family movie gitu, enggak. Any movie. Mau percintaan kayak, mau horor kayak yang nggak membangun iman, saya tonton semuanya. In the name of apa? Kan mau lihat sinematografinya. Ya. Nah, bisa aja. Ya. Wow. Kalau sekarang Bro Jonathan tanya ke aku, terakhir nonton kapan? Udah lupa. Ya. Ya. Wow. Saya punya aplikasi-aplikasi nonton, saya nonton aja nggak pernah. Wow. Terakhir saya nonton ya itu tentang yang film tentang Jesus itu, saya tonton. Iya. Itu saya nonton. Iya. Gitu. Yang lain Enggak. dan nggak ada desire untuk ya ketinggalan, ya antar gimana. Bodoh banget. Wow. Kalau dulu mah nggak bisa. Iya. Itu kecanduan saya. Ya. Gitu. Kalau orang kan mikirnya itu mah bukan kecanduan. Kecanduan tuh drugs, jadi siapa bilang? No, anything else can be juga. Iya, Ya. betul. Wow. Jadi life has changed for the better with God. With God, with Jesus ya. Amen, amen, amen. Bro, mungkin di ending ada message yang Bro Rio bisa share ke siapapun yang nonton. Ya. Kalau aku tuh karena aku dari latar belakang nyanyi ya, seni Ya. suara dan musik. Ya. Saya terpanggil aja sih untuk ngomong ini, terutama kepada teman-teman gitu ya, teman-teman yang jalurnya juga di saya, di dunia nyanyi, dunia musik. Mungkin sama-sama kayak saya, pelayanan. Coba inget, jangan pernah di dua sisi.
Jangan pernah berpikir seperti saya dulu. Pelayanan, oke, hari Minggu. Mau berapa? 1, 2, 3, 4 kebaktian kalau perlu. Ya. Tapi setelah itu yang ditunggu ada. Ya. Gitu. Entah mungkin karena nyari PK, saya nggak bilang itu salah. Itu masing-masing orang. Masing-masing orang. Gitu. Kalau memang itu akhirnya memang juga bisa membuat kita hidup gitu, it's okay. Tapi kalau udah itu yang kita cari, sementara ntar ketika nunggu firman Tuhan, pendeta lagi khotbah kan, gue ngerokok dulu ya. Nah, ada yang kayak gitu kan. Nah, udah. Ntar kalau udah nyanyi, gue masuk lagi. Ya. Pikir baik-baik deh. Maksud saya gini, apa yang sudah saya alami, sampai akhirnya saya harus mengalami seperti ini, saya harap sih nggak harus terjadi kepada teman-teman semua. Tuhan punya banyak segitu cara kok. Ya. Lebih peka. Sebagaimana sekian tahun saya nggak peka, jangan sampai terjadi pada teman-teman. Dan seperti saya bilang, firman yang dikasih ke saya, bahwa Roh memang penurut. Kita semua tuh taat pada Tuhan gitu. Hari Minggu, yuk holy banget, doa apa. Ya. Tapi daging lemah. Ya. Nggak menunggu sampai besok. Hari itu kita udah lakuin dosa lagi. Ya. Gitu. Jangan. Kasian. Ya. Karena pengorbanan Tuhan itu luar biasa. Seperti yang saya bilang tadi, yang pendeta-pendeta lihat tentang saya. Kalau itu benar-benar terjadi, saya mati. Saya meninggal. Ya. Hari ini bahkan saya nggak bisa podcast. Ya. Tapi Tuhan nggak mau itu terjadi. Amen. Tuhan ingin saya punya waktu untuk memberitakan ini. Amen. Amazing. Itu aja sih. Amazing, Bro Rio. Terima kasih banyak telah mau cerita semua and your willingness just to open up your heart to share. I really believe that God has amazing plans for your life. Amen. And yeah, we'll see how it all unfolds in Jesus' name, and I hope to see you very soon. Jadi nanti Bro Rio punya link untuk sekolah vocal school dia, dan apapun nanti kita taruh below. Ya, reach out ke Bro Rio juga. And terima kasih banyak sekali lagi, Bro. Terima kasih sudah diundang. Thank you for tuning in to Defy the Odds. If this story moved you, share it with a friend. Don't forget to subscribe so you don't ever miss an episode.